Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Mala, Ibu Mahasiswa Pendidikan Geografi PPG Prajabatan Gelombang 2 di Universitas Negeri Padang. Ibu akan menjelaskan tentang bahan ajar di kelas 11, khususnya pada mata pelajaran geografi tentang mitigasi bencana alam. Selamat menyaksikan. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning atau PBL dan diskusi kelompok. Kemudian, sumber belajar yang digunakan yaitu ada LKS, buku cetak, dan data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Oke, berikutnya pengertian bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan angin topan dan tanah longsor. Oke, kita akan menyimak penjelasan dari BNPB mengenai mitigasi bencana ketika terjadi gempa bumi. Selamat menyaksikan. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Oke, yang berikutnya bisa kita lihat yaitu karakteristik gempa bumi. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa karakteristik gempa bumi itu terjadi di suatu tempat, kemudian dalam kurun waktu yang singkat, dan ada berpotensi untuk terulang kembali dan tidak dapat dicegah. Nah, dari penjelasan ini bisa kita amati bahwa ini. Kemudian yang berikutnya ada manajemen penanggulangan bencana, yaitu segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap sebelum, sesaat, dan setelah bencana. Kemudian yang berikutnya ada penanganan bencana alam pada tahap prabencana yang dilaksanakan kegiatan sebelum terjadi bencana. Kemudian yang tanggap darurat itu terjadi saat terjadi bencana, apa saja yang bisa kita lakukan ketika bencana itu terjadi. Dan yang terakhir ada pasca bencana. Kemudian usaha pengurangan risiko bencana gempa bumi. Yang pertama, kita
bisa menyiapkan bangunan, atau kita ketika membangun rumah itu bisa kita perkirakan untuk bagaimana ketahanan gempanya. Kemudian pemerintah bisa memetakan rencana detail tata ruang wilayah untuk mengurangi kepadatan penduduk. Kemudian ini latihannya. Buatlah rancangan sederhana mengenai simulasi bencana ketika Ananda berada di sekolah. Dan apabila terjadi gempa, apa yang akan Ananda lakukan? Nah, silahkan dibuat pada media yang sudah disediakan. Oke, sampai di sini. Semoga Ibu harapkan Ananda bisa paham dengan materi yang Ibu berikan. Ibu tutup dengan mengucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.